Selamat pagi, Nak. Silakan duduk. Baik, Rizka, Ibu boleh minta izin untuk membuka masker ya. Baik. Silakan ditaruh di sini sebentar. Saya mohon izin juga menaruh HP di sini, Bu. Ya. Baik, Rizka, bagaimana kabar Rizka hari ini? Kabar saya baik, Bu. Kalau kabar Ibu gimana? Kabarnya Ibu baik juga. Nah, untuk kedatangan Rizka ke ruang BK hari ini, apakah Rizka sudah tahu? Saya belum tahu, Bu. Tapi saya ngerasa takut sama deg-degan waktu mau masuk ke ruang BK. Tidak perlu takut ya, Nak ya. Jadi di ruang BK ini teman-temanmu juga banyak yang sudah datang ke sini, Nak. Gitu ya, Bu. Tapi soalnya sepengetahuan saya biasanya yang dipanggil ke ruang BK teman-teman yang ada permasalahan sama yang nakal-nakal, Bu. Ya, tidak semua seperti itu ya, Nak ya. Jadi kamu bisa datang ke ruang BK kapan saja untuk berkonsultasi dengan Ibu. Ibu di sini sebagai guru BK dan konselor sekolah juga, di mana sudah merupakan tugas Ibu dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Bukan Rizka saja, tapi semuanya. Bukan yang hanya bermasalah, tapi ada juga yang tidak bermasalah, yang hanya meminta bimbingan bisa datang ke sini. Jadi utamanya kalau dalam masalahnya Rizka, Ibu bisa membantu Rizka untuk mengatasi segala permasalahan yang ada pada diri Rizka dengan cara membantu Rizka mengambil keputusan bagaimana caranya menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti itu Rizka ya. Baik, Bu. Ya, baik Nah, Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling individu. Nah, apakah Rizka sudah tahu konseling individu itu apa? Saya sendiri belum tahu, Bu. Belum tahu. Apakah tidak pernah mendengar yang namanya konseling individu ataupun teman-teman ada yang melakukan konseling di ruang BK? Kamu nggak pernah mendengar seperti itu? Belum pernah. Baik, jadi Ibu jelaskan ya, Nak ya, kalau konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor, Ibu sendiri dan kamu sebagai konseli, di mana wawancara konseling ini adalah dilakukan untuk mengentaskan permasalahan konseling, ya. Nah, untuk menemukan jalan keluar, jadi Ibu di sini bertugas sebagai fasilitator dalam proses konseling. Asalkan pada hari ini kamu dengan secara sukarela dan secara terbuka, jadi kamu bisa menyampaikan apapun permasalahan yang ada pada dirimu. Seperti itu. Nah, apakah sudah bisa dipahami? Sudah paham, Bu. Ya. Jadi saya akan berusaha biar terbuka sama jujur dalam melakukan proses konseling ke Bu Guru. Ya, baik, terima kasih. Nah, jadi dalam proses konseling ini, Ibu akan jelaskan kembali, itu ada beberapa kode etik yang harus dilaksanakan. Jadi yang pertama adalah kode etik kerahasiaan, di mana Rizka tidak perlu khawatir bahwa Ibu menjamin apapun yang Rizka katakan nanti dalam proses konseling, masalah yang akan Rizka ungkapkan, itu Ibu akan jaga kerahasiaannya seperti itu. Dan Ibu juga menjamin pembicaraan ini
tidak akan sampai kepada orang lain ataupun di luar dari ruangan ini. Seperti itu Rizka ya. Baik Bu, terima Ya. kasih. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kegiatan konseling individunya, alangkah baiknya kalau kita membuat kesepakatan waktu, Rizka. Jadi kira-kira kalau misalkan 40 menit untuk proses konseling individu ini apakah sudah cukup? Bagi saya sudah cukup Bu. Sudah ya. Baik, kalau misalkan kita sudah sepakat tentang waktu tadi bahwa kita akan melakukan konseling ini selama 40 menit ya, di mana nanti kita akan memulai konseling-konseling yang akan kita lakukan. Di sini ada beberapa tahap, Nak. Jadi tahap awal itu ada kamu mengungkapkan permasalahanmu apa, nanti Ibu akan menjelaskan teknik untuk mengentaskan masalah tersebut. Jadi dengan teknik itu Ibu harap nanti Rizka bisa menemukan solusi jalan keluar yang tepat untuk mengentaskan masalahnya Rizka sendiri. Apakah Rizka sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling kita hari ini? Saya sudah siap Bu. Baik, nah sebelum kita melakukan kegiatan konseling, alangkah baiknya kalau kita awali dulu kegiatan kita hari ini dengan berdoa ya Rizka ya. Baik, Ibu akan memimpin doa kali ini, kamu bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan kamu sendiri ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Rizka. Nah, kedatangan Rizka kali ini ke ruang BK, kemarin Ibu juga memanggil Rizka lewat WhatsApp ya. Jadi itu adalah dalam hal tindak lanjut identifikasi masalah yang sudah Ibu laksanakan di kelas kemarin ya. Jadi di kelas itu Ibu sudah menyebarkan daftar cek masalah. Setelah itu Ibu sudah wawancara konseling juga dengan Rizka. Nah, pada saat itu wawancaranya di daftar cek masalah ada poin bahwa Rizka itu motivasi belajarnya rendah karena sering menyesali diri sendiri ya. Nah, dari daftar cek masalah itu sudah didapatkan bahwa masalahnya Rizka itu adalah rendah motivasi belajar. Kalau Ibu boleh tahu, apakah bisa Rizka menceritakan lebih jauh tentang masalah tersebut? Mengapa bisa seperti itu, Nah? Bisa Bu. Jadi saya merasa diri saya sudah belajar dengan giat sebelum-sebelumnya. Jadi pada hari tertentu, contohnya pada saat ada kegiatan tes ataupun ulangan, ketika saya mendapatkan nilai yang sesuai dengan ekspektasi saya akan merasa senang. Tetapi kalau berubah atau kebalikannya, yaitu nilai saya jauh dari ekspektasi saya atau buruk, saya akan merasa down. Berarti kamu itu merasa down ketika kamu mendapatkan nilai prestasi belajar yang rendah seperti itu. Betul. Nah, kalau Ibu boleh tahu, Nak, bagaimana perasaanmu ketika kamu merasa down seperti yang tadi kamu bilang karena mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan ekspektasimu? Saat saya merasa down, biasanya saya itu mogok makan, Bu. Saya juga tidak bisa tidur dengan nyaman. Dan motivasi belajar saya berkurang, saya menjadi malas untuk belajar dan beranggapan bahwa saya itu bodoh. Dan saya selalu menyesali diri saya. Baik, berarti sampai separah itu ya Nak ya. Ibu memahami sekali apa yang perasaannya Rizka seperti apa, terus memang merasa down karena ekspektasi yang tidak sesuai itu ya. Baik, jadi itu tidak perlu Rizka jadikan suatu penyesalan. Nah, kalau Ibu boleh tahu, mengapa kamu bisa berpikir negatif seperti itu? Nah, sampai menganggap dirimu itu bodoh karena sepengetahuan Ibu, kamu juga merupakan anak yang cerdas di kelas dan juga berprestasi. Jadi Bu, pikiran saya yang negatif itu muncul karena saya ngerasa kalau diri saya itu nggak bisa kayak teman-teman yang lain, bisa meraih nilai yang lebih bagus ketimbang saya. Di sana saya merasa takut kalau nanti orang tua saya pasti juga kecewa terhadap hasil yang saya dapatkan. Baik, berarti kamu memiliki pikiran negatif juga, takut kalau umpamanya orang tua
tua itu merasa kecewa dengan Iya, Bu. hasil yang kamu dapatkan Iya. atau prestasi belajar yang rendah tersebut. Betul. Tapi ibu mau tahu, nak, kalau misalkan kenyataannya itu seperti apa? Apakah orang tuamu benar-benar marah atau kecewa atau tidak? Saat orang tua tahu hasil yang saya dapatkan, kenyataannya orang tua saya tidak marah ataupun kecewa pada saya, karena orang tua saya bilang gini ke saya, nikmati masa remajanya dulu. Juara 3 di kelas itu udah baik, jadi jangan terlalu banyak pikiran, cukup raih lagi prestasi ke depannya. Baik, jadi dari yang Rizka sampaikan tadi, Ibu akan simpulkan sedikit ya, nak ya. Jadi Rizka itu memiliki pikiran-pikiran negatif karena menganggap diri Rizka itu bodoh karena dari hasil prestasi belajarnya yang rendah, dan Rizka juga memiliki anggapan bahwa untuk apa belajar dengan giat kalau toh juga nantinya hasil yang didapatkan itu rendah. Benar begitu ya? Dan Rizka juga berpikir bahwa orang tuamu pasti merasa kecewa sekali dengan rendahnya hasil belajar yang Rizka terima di PTS ya, ya di PTS kemarin. Nah, jadi menurut ibu, nak, kamu ini memiliki pikiran-pikiran negatif. Iya. Ya, jadi pikiran negatif atau disebut juga pikiran-pikiran irasional. Pernah dengar kata tersebut? Kurang tahu, Bu. Pikiran irasional itu apa, Bu? Pikiran irasional adalah suatu pikiran atau ide-ide tidak logis yang secara terus-menerus diinternalisasi dan diyakini seseorang sampai menimbulkan penghancuran diri. Jadi contohnya, ketika pikiran-pikiran negatif ada, nah, kamu sedang menghadapi kesulitan belajar. Nah, kamu memiliki pikiran negatif, nak, misalkan bahwa saya itu bodoh seperti tadi. Nah, itu akan menghancurkan motivasi belajarmu sampai kamu memiliki anggapan tadi bahwa kamu menganggap ya rugi juga kalau umpamanya saya belajar dengan giat, toh juga nanti hasil yang didapat seperti itu rendah lagi. Itu ya, nak ya. Jadi pikiran irasional ini sebenarnya kesenjangan antara pikiranmu dengan kenyataan yang ada, seperti itu. Apakah kamu sudah mengerti? Saya sudah mengerti. Sudah mengerti. Sebelum Ibu sampaikan lebih lanjut dalam kegiatan konseling ini, Ibu akan memberikan kamu suatu cerita terkait dengan permasalahan Rizka. Apakah Rizka bersedia untuk menyimak? Saya bersedia. Ya. Baik Rizka, Ibu ada cerita. Ceritanya ini di PowerPoint ya. Baik, Bu. Jadi ini Ibu akan bacakan. Nah, cerita ini juga menggambarkan permasalahan yang ada pada diri Rizka. Nah, ceritanya adalah tentang seekor rusa yang sedang berpikir tentang kelemahan pada dirinya sendiri. Nah, ceritanya di sebuah hutan yang cukup lebat terdapat seekor rusa yang sedang berkaca di tepi sungai yang jernih dengan aliran air yang tenang. Sambil berkaca, ia melihat dengan bangga bahwa ia memiliki tanduk yang sangat besar dan megah, namun ia sangat kecewa ketika melihat kakinya yang begitu kecil dan ramping, tidak semegah tanduk yang dia miliki. Nah, saat itu tanpa disadari ia sedang diincar oleh sang pemburu. Ketika peluru dilepaskan, sontak sang rusa berlari dengan gesitnya. Sesaat setelah ia terlepas dari bidikan, sang pemburu dan berhasil berlari sangat jauh. Kemudian ia menyadari bahwa ia sangat berutang budi kepada kakinya yang sangat kecil namun dapat melesat begitu gesit, lincah, dan cepat. Nah, kira-kira dari cerita yang Ibu kasih ke Rizka ini yang menurutnya sama dengan permasalahan Rizka, menurutnya Rizka apa pesan moral di dalam cerita ini, nak? Pesan moralnya bagi saya itu kita itu nggak boleh beranggapan yang buruk terhadap diri kita. Pasti kita ada kelebihan yang kita miliki dari kekurangan yang kita miliki juga. Iya, betul sekali ya Rizka ya. Jadi pesan moralnya adalah kelemahan yang kita sadari sebetulnya adalah kekuatan terbesar yang ada pada dalam diri kita sendiri. Menjadi seorang yang perfeksionis bisa menjadi sebuah kelemahan bagi kebanyakan orang. Namun ada kalanya ingin berusaha menjadi sempurna membuat seseorang bertindak dan berperilaku
serta berusaha memberikan yang terbaik dari apa yang ia bisa lakukan ya. Jadi dari gambaran cerita ini Rizka sudah menyadari, tadi Rizka sudah bilang bahwa saya itu bodoh ataupun saya itu kurang baik dalam belajar sehingga prestasi saya rendah. Nah, itu adalah kelemahan Rizka yang belum tentu kelemahan itu nanti akan bisa menjatuhkan Rizka. Itu juga bisa menjadi sebuah kekuatan ya. Baik Rizka. Nah, dengan adanya masalah Rizka tersebut tadi, apakah Rizka bersedia kalau misalkan Ibu bantu untuk mengatasi pikiran-pikiran irasional yang ada pada diri Rizka sendiri? Saya bersedia, Bu. Ya, baik. Kalau Rizka bersedia, mari kita simak bersama-sama. Ibu ada sebuah video untuk kamu. Baik, Bu. Ya, jadi ini adalah videonya tentang stop berbicara negatif pada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berpikir kita adalah faktor penentu kemana kita akan pergi dan kemana kita akan sampai. Penciptaan kita itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pikiran dulu, baru tindakan. Jadi, apapun tindakan kita selalu diawali dari apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita selalu negatif, masa depan akan pasti menjadi negatif. Tapi kalau kita selalu positif, masa depan pun insya Allah menjadi positif. Pikiran kita ini menjadi dua bagian. Bagian yang positif dan bagian yang negatif. Bagian yang baik dan ada bagian yang jahat. Pikiran kita ini tidak pernah berlaku kata netral. Kalau baik, ya baik saja. Kalau jahat, ya tetap jahat. Saat kita berpikir positif, maka otak bagian positif kita akan memproduksi hal-hal yang positif. Begitu juga sebaliknya. Saat Anda berpikir negatif, maka otak bagian yang negatif akan memproduksi semua hal-hal yang negatif. Anda akan menjadi bos dari pikiran Anda. Pikiran itu cuma menunggu apa yang Anda mau. Semua tergantung dari Anda. Anda adalah mandor dari semua pikiran positif maupun pikiran yang negatif. Anda memang tidak bisa menciptakan dunia, tapi Anda bisa menciptakan dunia Anda sendiri. Dan semua dunia Anda itu dimulai dari bagaimana cara Anda berpikir. Pikiran akan menjadi kata-kata, kata-kata akan menjadi tindakan, tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter, dan karakter yang akan menuntut ke takdir hidup kita. Kalau pikiran kita selalu positif, akhirnya kata-kata kita pun akan menjadi selalu positif. Kata-kata kita menjadi positif, itu yang akan menjadikan kebiasaan kita menjadi positif juga. Kebiasaan yang terus berulang-ulang akan membentuk karakter dan kepribadian yang positif. Sehingga masa depan pun insya Allah menjadi positif juga. Dalam contoh kasus, saat Anda mau tidur, Anda mengatakan, besok itu akan selalu melelahkan. Banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Saya nggak akan mood besok. Besok tidak akan menjadi hari saya. Besok akan menjadi hari yang sangat buruk. Pikiran negatif itu mendengar dan berkata, oke bos, siap. Mereka langsung akan memproduksi semua hal-hal yang negatif. Anda akan sangat membenci alarm pada saat alarm itu berbunyi. Langkah Anda akan sangat malas menuju kamar mandi. Anda akan sangat membenci setiap bunyi klakson di jalan. Dan Anda akan sangat membenci semua orang yang ada di sekitar Anda. Tapi di saat bersamaan, Anda pun bisa memilih hal sebaliknya. Saat Anda mau tidur, Anda berkata, besok akan menjadi hari saya. Besok saya akan selalu semangat. Semua harus saya kerjakan. Pikiran positif mendengar dan berkata, oke bos, siap. Mereka akan langsung bekerja untuk memproduksi hal-hal yang positif dalam hidupmu. Saat mendengar alarm di pagi hari, Anda akan sangat semangat. Mandi sambil bersiul-siul, bunyi klakson mobil orang lain di pagi hari justru memacu adrenalin Anda untuk cepat sampai ke tempat kerja. Dan Anda memandang semua orang dengan sangat ceria. Tidak ada waktu untuk membenci, karena pikiran dari rumah sudah memproduksi hal-hal yang positif. Otaknya sama, tapi cara memproduksinya yang berbeda. Semua tergantung dari Anda, karena Anda adalah bosnya. Semua tergantung dari sisi mana Anda menggunakan pikiran Anda. Cara berpikir yang benar akan selalu menuntun orang untuk selalu berpikir positif dan selalu berbaik sangka serta sistematis.
Cara berpikir yang salah akan menuntun orang untuk selalu berpikir dari sisi negatif dan selalu berburuk sangka. Jangan menunggu mood datang terus kita bisa semangat, tapi ciptakanlah mood yang stabil setiap harinya. Karena dunia tidak peduli dengan kondisi mood kita. Dunia kerja tidak peduli dengan kondisi mood kita. Mau kondisi mood kita baik atau tidak, dunia kerja tidak peduli dengan hal itu. Dan untuk menciptakan mood yang stabil dimulai dari bagaimana Anda mengontrol pikiran Anda menjadi semuanya positif. Tidak ada hal-hal yang positif di dunia ini didapat dari pikiran yang negatif. Namun semua hal-hal negatif tidak akan pernah masuk dalam hidup kita kalau kita selalu memproduksi hal-hal yang positif. Kalau kita mau makan mangga, berarti kita harus membeli buah mangga. Anda tidak akan bisa makan mangga kalau Anda membeli buah pepaya. Dengan kata lain, jangan berharap kehidupan yang positif bila pikiran selalu negatif. Teruslah berpikir positif setiap hari. Jangan sampai hal-hal negatif lebih menguasai pikiran Anda, karena tidak ada hal-hal positif di dunia ini diraih oleh pikiran-pikiran yang negatif. Teruslah berpikir positif setiap hari. Jangan biarkan hal negatif lebih menguasai pikiran Anda. Teruslah memproduksi hal-hal yang positif, dan insya Allah kehidupan Anda juga menjadi positif setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rizka sudah menyimak video tadi. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira apa yang dapat Rizka pahami? Jadi dari video yang tadi Ibu tampilkan, pesan yang saya dapatkan, saya tidak boleh memiliki pikiran ataupun berbicara negatif kepada diri saya sendiri, karena jika saya melakukan hal tersebut, saya juga akan mengalami dampak yang muncul dari pikiran ataupun pembicaraan negatif tersebut. Ya, berarti berdampak negatif bagi diri Rizka ya. Betul sekali Rizka. Nah, sebelum kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, nah Ibu akan bertanya kepada Rizka, apakah Rizka itu sudah pernah memiliki pikiran untuk berusaha merubah pikiran-pikiran negatif atau pikiran irasional yang ada pada diri Rizka tersebut? Saya sudah pernah, Bu, tetapi saya bingung akan memulainya dari mana. Berarti Rizka itu belum tahu bagaimana cara memulai untuk merubah pikiran-pikiran negatif tersebut. Nah, di sini dari apa yang kamu katakan tadi, bahwa kamu sudah memiliki kemauan atau keinginan untuk merubah pikiran negatif tersebut. Jadi, Ibu yakin kamu pasti bisa, Nak. Nah, merubah pikiran-pikiran yang negatif ke pikiran-pikiran yang positif. Nah, apakah kamu bersedia untuk Ibu bantu, Nak, untuk merubah pikiran-pikiran negatif tersebut? Saya bersedia. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke tahap inti, ya, di mana Ibu akan membantu mengatasi masalah Rizka tersebut, rendahnya motivasi belajar yang dikarenakan adanya pikiran-pikiran irasional Rizka tadi. Nah, adapun teknik yang akan Ibu ajarkan pada Rizka itu adalah namanya teknik self-talk. Baik. Ya, jadi teknik self-talk itu tahu tidak Rizka tekniknya apa? Tidak tahu. Jadi seperti kata-katanya sendiri ya, self-talk, jadi berbicara sendiri. Jadi kita itu memiliki teknik bagaimana cara kita berbicara pada diri sendiri. Nah, ada yang negatif self-talknya, ada juga yang positif. Nanti dengan teknik ini Ibu harap Rizka bisa merubah self-talk negatif yang tadi Rizka bilang menjadi self-talk yang positif. Apakah Rizka sudah paham? Saya sudah paham. Baik, nah sekarang Ibu ada lembar kerja peserta didik untuk Rizka. Baik. Ya, nah lembar kerja peserta didiknya ini ya. Silahkan nanti Rizka isi dulu identitasnya. Iya. Baik. Ada nama, kelas, dan hari tanggal. Baik. Silahkan. Sudah, Bu.
Ya, baik, sudah diisi ya. Nah, jadi di sini di lembar kerja peserta didik nanti silahkan yang pertama di sini ada tulislah self talk negatif yang dialami Rizka yang menyebabkan motivasi belajar rendah. Jadi di sini Rizka silahkan ditulis pikiran-pikiran negatif atau self talk negatif pada diri sendiri yang tadi Rizka bicarakan di awal bersama Ibu, bisa? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Sudah, Bu. Baik Rizka, di sini sudah dapat ya, berarti ada 3. Iya. 3 self talk negatif. Nah, silahkan Rizka bacakan dengan lantang supaya Ibu bisa mendengar. Baik. Saya menganggap diri sendiri bodoh karena hasil atau nilai yang didapat tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Beranggapan jika untuk apa belajar apabila nilai yang saya dapatkan tetap buruk. Merasa takut jika orang tua merasa kecewa atas hasil yang saya dapatkan. Baik, berarti 3 self talk negatif Iya, ya. Nah, kira-kira Rizka dari self talk negatif ini apakah bisa dirubah ke self talk yang positif? Bisa, Bu. Bisa. Nah, sekarang silahkan Rizka mencoba untuk merubah 3 self talk negatif yang ada pada diri Rizka ini menjadi self talk positif. Baik. Nah, Ibu akan membimbing ya contohnya. Yang pertama tadi Rizka bilang menganggap diri sendiri bodoh. Nah, jadi Rizka harus bisa mengubah self talk negatif ini menjadi self talk yang positif. Bisa? Baik, Bu. Bisa. Ya, silahkan. Sudah, Bu. Baik, Rizka sudah bisa menuliskan self talk positif. Silahkan dibaca dengan suara yang keras ya. Baik, Bu. Saya sudah usaha, tetapi gagal. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya tidak bodoh. Saya akan berusaha lebih keras lagi untuk kedepannya. Semangat! Selanjutnya, saya akan terus menghargai hasil yang saya dapatkan. Karena usaha yang saya lakukan merupakan bagian dari proses perkembangan. Saya pantas merasakan keberhasilan dalam belajar. Orang tua saya pasti akan mendukung saya apapun hasil belajar yang saya dapatkan. Ya, bagus sekali. Kamu sudah bisa membuat self talk positif ya. Iya. Nah, contohnya ya, Ibu kasih kamu suatu perumpamaan. Baik. Nah, ketika kamu memiliki pikiran negatif atau self talk negatif, seperti contohnya ketika kamu menghadapi masalah, oh saya itu kenapa ya diri saya itu bodoh sekali. Jadi kamu bisa langsung menepis pikiran tersebut dengan berkata bahwa seperti tadi, saya tidak bodoh, saya akan berusaha lebih baik lagi ke depannya. Semangat. Bisa tidak melakukan seperti itu? Bisa, Bu. Bisa. Nah, baik Rizka, Rizka sudah bisa menerapkan dan mau membuat self talk ini. Jadi Ibu akan memberikan satu video di mana video ini akan menjelaskan tentang self talk itu. Baik. Bisa ya? Bisa. Silakan disimak ya Rizka. Baik, Bu. Ini ada videonya tentang self talk. Pernah nggak sih kamu merasa ingin bercerita, tapi nggak tahu mau cerita sama siapa? Nah, kenapa kamu nggak self-talk aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self-talk secara rutin. Ini dia manfaatnya. Self-talk itu apa sih, geng? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan.
Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang, sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam berucap. Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri, yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Duh, aku udah nyoba tapi tetap gagal. Aku payah banget sih. Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti ini. Aku udah nyoba tapi gagal. Ya udah, nggak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat! Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Nah, tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan lebih gampang mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik. Tapi salah-salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat diubah menjadi eustress atau stres yang baik. Manfaat self-talk yang terakhir adalah self-care. Self-care sering banget nih diidentikan dengan sesuatu yang mahal. Padahal kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa loh memperhatikan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Dan jangan lupa untuk tetap kasih komentar dan lihat video-video kreatif media lainnya. Dah. Ya, sudah Rizka simak dengan baik videonya? Sudah. Baik Rizka, dari video tentang self-talk tadi, apa yang bisa Rizka pahami? Jadi Bu, saya harus berkata positif pada diri saya sendiri ketika saya menghadapi suatu kesulitan. Dari hal tersebut, saya akan dapat menghilangkan pikiran-pikiran negatif atau irasional yang muncul pada saat saya mengalami kesulitan. Ya, baik. Jadi betul sekali ya, bagus sekali Rizka sudah paham dengan teknik self-talk ini ya. Jadi di mana self-talk positif yang nanti akan Rizka tetapkan dan akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu akan memberikan sugesti yang baik bagi pikiran kita. Nah, tadi di video juga sudah dijelaskan ya. Jadi kalau pikiran kita sudah berpikir positif, jadi mendapatkan sugesti yang positif, jadi pasti untuk hasilnya juga akan menjadi lebih positif. Nah, dengan ditetapkan self-talk positif yang sudah Rizka buat tadi, itu kira-kira harapan ibu selanjutnya apakah bisa Rizka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa Bu, saya akan usahakan yang terbaik. Bisa, berarti sudah sanggup ya? Sudah. Ya, nah di sini ada tugas kamu yang ketiga. Di situ silahkan tuliskan rencana solusi yang tepat agar dapat menerapkan self-talk positif untuk mengatasi
masalah yang sedang dihadapi. Silahkan bisa diisi ya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Baik, sudah selesai ya tulisan rencana solusinya. Sekarang bisa Rizka bacakan apa yang Rizka tulis. Pastinya saya akan melaksanakan self-talk positif yang telah saya tetapkan tadi. Agar saya bisa meningkatkan motivasi belajar saya akan menerapkan self-talk positif dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saya yakin saya pasti bisa mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan ekspektasi saya. Baik, bagus sekali Rizka. Ibu sangat senang mendengar apa yang sudah kamu sampaikan tadi. Berarti apa yang kita jalankan hari ini, teknik self-talk itu sudah bisa Rizka pahami dan Rizka juga sudah pasti nanti bisa untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari ya Rizka ya. Nah, baik, sekarang Ibu akan meminta Rizka untuk menyimpulkan kegiatan hari ini dalam layanan konseling individu ini apa ya tadi ya? Saya akan mencoba menyimpulkan. Jadi pada tahap pertama proses konseling saya dan Bu Nia tadi, saya mencoba menjelaskan permasalahan yang saya alami, yaitu memiliki banyak pikiran negatif yang Ibu sebut sebagai pikiran irasional. Ya. Selanjutnya, yang kedua, Bu Nia memberikan saya solusi dengan cara atau dengan teknik self-talk. Yang ketiga, saya mengemukakan self-talk negatif yang ada dalam diri saya. Selanjutnya juga menuliskan self-talk negatif tersebut di dalam LKPD ini. Iya. Yang Ibu bina untuk mengubah self-talk negatif menjadi self-talk positif ini. Iya. Setelah saya mengubah menjadi self-talk positif, selanjutnya saya menetapkannya. Menetapkan agar saya bisa lakukan atau terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Ya, bagus sekali ya. Jadi Rizka sudah bisa memberikan kesimpulan tentang jalannya konseling individu hari ini ya Rizka ya. Nah baik, tidak terasa Rizka, waktunya sudah sampai 40 menit kita melaksanakan layanan konseling hari ini. Tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu meminta Rizka untuk mengisi lembar kuesioner. Di sini ada lembar kuesioner dan kepuasan Rizka dalam mengikuti kegiatan layanan konseling ini. Apakah bersedia? Saya bersedia. Ya, baik. Ya, di sini ada kuesioner motivasi belajar dulu ya Rizka ya. Baik. Ya. Ini Ibu ambil. Silahkan ini diisi. Ya, di sini Rizka nanti bisa diisi identitas. Setelah itu di sini ada 10 pernyataan, di mana nanti pernyataan itu Rizka harus bisa memilih yang mana yang sesuai pada keadaan diri Rizka setelah mengikuti kegiatan layanan konseling hari ini. Baik. Silahkan. Baik. Diisinya dengan tanda centang nanti ya. Baik. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Rizka. Ya, untuk survei kepuasan kamu dalam mengikuti layanan bimbingan konseling individu hari ini, nanti itu akan Ibu kirimkan melalui Google Form. Jadi Ibu kirim di WA. Kamu bisa mengisinya setelah layanan konseling ini selesai, ataupun kamu bisa mengisinya di rumah nanti ya. Jadi itu sebagai evaluasi sejauh mana sudah berhasil
atau sudah kamu pahami dari apa yang Ibu berikan tadi dalam layanan bimbingan konseling? Ya, baik. Jadi karena sudah berakhir kegiatan kita hari ini, Ibu harap kamu bisa melakukan teknik self-talk itu dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Astungkara, semua pikiran-pikiran irasional kamu itu akan bisa dihilangkan atau diminimalkan ya. Baik Rizka, untuk mengakhiri kegiatan ini, Ibu akan memimpin doa. Jadi silahkan kamu berdoa menurut kepercayaan kamu ya. Baik, Bu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Yang semangat ya Rizka ya. Nanti kalau misalkan Rizka ada yang masalah yang harus dibicarakan lagi dengan Ibu, merupakan tindak lanjut dari konseling individu hari ini, nanti bisa WA Ibu atau bisa cari Ibu ke ruang BK juga ya. Jadi tidak perlu takut. Jadi silahkan bilang, Bu saya mau melanjutkan konseling yang kemarin karena masalahnya belum selesai atau juga dengan masalah yang baru. Baik, terima kasih Rizka. Selamat siang. Selamat siang, Bu. HP-nya. Hati-hati di jalan ya Rizka Baik, ya. Selamat siang, Bu. Saya pamit. Oke.